Markus pasal 10. Hendak bansi uruti. Jadi jumpa kita singgo biasa begindu. Maka ada seras kita uga bandu carana nafsirkan Alkitab ndai. Gaidah do. Markus pasal 10 ayat 10 pitu. Tertutup kita lebih. Ikijab kami keriahan geluh kami. Itulah kalau Yesus ada di dalam hati kami. Dan kalau Yesus telah menjamin keselamatan dan hidup kekal kami. Karena tidak ada di dunia ini satu orang pun yang bisa menjamin masuk ke dalam kerajaan surga kecuali anak manusia. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat jaminanmu, sehingga dosa kami engkau ialami. Karena Tuhan kami Yesus engkau ngalari samati kayu persilang, engkau keke ibasi mati nari. Bagepe lawas kaya ke surga nikapkan ingan ita. Semua yang Tuhan Yesus sudah buat membuat hati kami yakin bahwa engkaulah satu-satunya yang dapat menjamin akan memperoleh hidup yang kekal barang siapa yang ada bersama dengan engkau. Kami memuji namamu buat jaminan ini. Dan engkau membuat kami bisa percaya apa yang engkau katakan. Malam ini pun inilah doa kami, supaya setiap para pendengar dapat mendengar jaminan dari apa yang Yesus katakan malam ini. Kami datang memuji namamu, sebab engkaulah yang berkata-kata di tengah-tengah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat ke-17. Judulnya di atas, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kalau begitu lebih baik kita miskin supaya bisa masuk surga. Tapi aku enggaknya terlalu setuju, karena kulihat banyak orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Umpamanya sajalah Sakeus, dia pun punya jabatan tinggi, kaya pula dikatakan oleh Alkitab. Lagi pula orang yang meminjamkan kuburannya sama Tuhan Yesus pun kaya juga nya kurasa itu. Iya. Jadi bolehlah. Jadi apa yang kita mau kan boleh ya. Mana tahu di antara kita ini enggak ada yang kaya kan enggak keberatannya. Semuanya miskin-miskin cocok katanya kan gitu. Ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus ya, dan sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Apa yang dapat kita mengerti dari ayat ini? Mau kita cari dari ayat 27 kah? Atau ayat 26? Bisa kita tukar, jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas juga bisa. Umpamanya lah ayat 26. Maka makin gempar dan berkatalah seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Karena tadi sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus memandang murid-muridnya 23 di sekelilingnya dan berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu. Yesus sendiri mengatakan apa? Sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Baru ayat 24. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus langsung menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka menjadi gempar dan berkata seorang pada lain, jadi demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi mulai dari ayat 23, 24, 25, dan 26 menceritakan sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang dibicarakan dalam bagian ini. Makanya kalau kita menganggap gampang masuk ke dalam surga, entah salahnya itu kupikir. Malahan dikatakannya di bawah. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi kalau masuk ke dalam kerajaan surga oleh kekuatan manusia, itu tidak mungkin. Jadi harus ada kawan kerjasama baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka tak salahnya seringkali Bapak Pendeta bahkan gampang masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita renungkan, mana tahu ada di antara pendengar ini sampai hari ini pun saking sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga dan dia juga belum masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap kali dengar khotbah pulangnya hanya dengan kecewa. Makanya waktu saya membacanya, jangan-jangan salah khotbah-khotbah Bapak Pendeta kupikir yang mengatakan gampang masuk ke dalam kerajaan surga. Nanti Anda coba mendengarkannya dalam cerita ini. Karena yang mengikuti, yang mengunjungi Yesus ini pulang dengan kecewa tanpa mendapatkan apa yang dia cari. Sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan oleh Tuhan Yesus lebih gampang seekor unta yang begitu besarnya melewati lubang jarum yang kecil. Maka di sini itu artinya tidak mungkin, mustahil manusia dapat diselamatkan. Itu maka disambungnya tadi kalaulah boleh
Langsung kita sambung ayat 27. Jadi demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Murid-murid pun sudah menjadi gempar. Jangan-jangan kami ini juga tidak ikut diselamatkan. Nah, inilah kalimat 27 ini. Jawab, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi kalau manusia mengusahakannya dia diselamatkan, bagaimana? Tidak mungkin. Itulah sebabnya masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan pekerjaan manusia, tapi merupakan pekerjaan Allah. Di belakangnya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi jangan kamu usahakan masuk ke dalam kerajaan surga, tidak mungkin. Nanti kita lihat di atasnya, kita balik nanti pas ayat 17. Sebab segala sesuatu, ya, saya baca sekali lagi. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Maka ingat doa kita tadi, kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita ada yang diselamatkan satu orang pun. Karena dikatakan tadi kalimat ini sangat berkuasa sekali, ayat 27. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Bagi yang mana? Jadi jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kalau kita khotbah dari bawah, kesan kita langsung pertama, sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Apapun dia usahakan, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena masuk ke dalam kerajaan surga itu di mana Allah tinggal. Dan orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu dengan usaha manusianya tidak mungkin. Nah, mari kita kembali ayat 17. Kalau itu sudah kita lihat. Tema kitab Markus sudah tahu kita. Yesus datang untuk melayani. Di sini dia juga melayani. Melayani orang apa? Melayani orang lumpuh atau melayani anak-anak kecil seperti tadi malam? Dan apa yang diharapkannya kalau dia dilayani oleh Yesus? Waktu kebangunan rohani KKR dulu, judul khotbah ini saya masih ingat. Judulnya kita buat, orang bagaimanakah orang ini? Iya. Tapi karena kita belajar menafsirkan menurut Injil Markus bahwa anak manusia datang untuk melayani, maka kita paling memikirkannya apa pelayanan Yesus dalam ayat 17 ini. Dan kalau tercapai nanti pelayanan ini, apa yang didapat orang yang dilayaninya? Kalau kemarin Yesus melayani anak-anak kecil, apa dapatnya? Iya, Yesus memberkati mereka. Makanya kalau kita ambil tema Markus semua, Yesus datang untuk melayani, maka akan kita katakan di sini, Yesus melayani orang yang belum diselamatkan. Makanya tema kebangunan rohani saya masih ingat waktu itu ini, orang bagaimanakah mereka ini? Satu, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Iya, jadi ini penyakitnya apa? Kanker? Lumpuh? Sakit kusta? Pasti kita jawab tidak. Sakitnya apa? Belum
memiliki hidup yang kekal. Jadi yang persoalan yang dilayani oleh Yesus ini sehubungan dengan hidup yang kekal. Karena itu yang belum dia punya. Jadi yang sebelumnya semua orang lumpuh, kesembuhan diharapkannya, kan begitu ya? Iya. Oke, orang sakit kusta supaya dia ditahirkan. Orang kerasukan setan supaya dia dibebaskan dari setan. Anak-anak kecil supaya dia diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sini lain ceritanya. Dia ini butuh akan hidup yang kekal. Iya, itulah di sini. Guru yang baik. Jadi orang bagaimana ke orang ini? Ya, memanggil Yesus itu guru yang baik. Orang yang bagaimana ke orang ini? Ya, berlari-lari dia mendapatkan Yesus. Orang bagaimana ke orang ini? Ya, orang yang sopan. Apa namanya tadi? Berlutut di hadapan Yesus. Memang dia orang yang beragama. Ya. Iya, baru ayat 18. Inilah orang yang dilayani Yesus. Jadi malam ini Yesus datang untuk melayani orang yang mencari hidup yang kekal. Kalau Anda itu hari ini Yesus sedang melayani Anda. Anda bukan anak kecil mau diberi berkat. Anda bukan orang yang dirasuk setan. Anda bukan orang kusta yang perlu ditahirkan. Anda orang yang perlu supaya mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang dibicarakan di sini. Guru yang baik. Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 18. Jawab Yesus. Ini Yesus melayani ya, jangan lupa. Supaya lewat nanti Injil Markus ini semua pendengar sudah bisa mampu menafsirkan Markus dan sudah bisa mengkhotbahkannya. Jadi gantian nanti kita, jangan terus nanti suaranya mono, tidak pernah stereo, kan begitu ya? Ya, makanya kita harapkan ini. Jawab Yesus. Jadi kalau kita datang kepada Yesus dan kalau kita bertanya, Yesus itu baik kali melayani kita, begitukah? Jawab Yesus. Anda akan sama. Nanti dilayaninya, pasti Anda dijawabnya. Kalau Anda katakan, Tuhan Yesus, apakah yang kuperbuat supaya aku selamat? Karena malam ini aku dengar Engkau bukan melayani orang sakit. Dan memang aku bukan orang sakit. Aku ini orang yang membutuhkan hidup yang kekal. Dalam hal itulah aku dilayani. Pasti dijawab oleh Yesus. Karena dia datang untuk melayani. Jawab Yesus. Dilayaninya orang yang belum selamat ini. Mengapa kau katakan aku baik? Bagaimana penilaian kawan ini bahwa aku baik? Pikir Yesus kan bagus. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi kalau kita datang sama Yesus karena dia melayani, kalau salah kita diluruskannya. Karena dia mengatakan Yesus itu guru yang baik. Tidak diterima Yesus. Karena cuma yang baik itu adalah Allah sendiri. Mana tahu ada di antara kita ini. Karena itu makanya dia nggak selamat. Karena dia orang baik. Iya, makanya di sini Yesus tidak menerimanya kalau kita katakan Yesus itu guru yang baik. Karena yang baik cuma satu. Itulah Allah sendiri. Pengakuan orang ini terhadap Yesus ditolaknya. Karena Yesus mau tidak ada satu orang pun yang baik. Karena semuanya orang sudah berbuat dosa. Kalau kau katakan aku baik, tidak ada yang baik kecuali Allah sendiri yang baik. Wah, bagus ya. Inilah Yesus datang untuk melayani kita yang belum diselamatkan. Iya. Baik, ayat 19. Engkau tahu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh. Langsung tahu Yesus bahwa orang yang belum diselamatkan ini sudah melaksanakan banyak yang baik.
Tahu dia sudah melakukan undang-undang Taurat seperti orang-orang Farisi. Maka langsung dikatakannya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau di sini orang yang bagaimana orang ini? Karena tadi jangan kita pula hilang kali nanti kepikir. Orang yang bagaimana orang ini? Baik. Iya, orang yang baik ya. Menghormati orang tua, apalagi dia? Tidak membunuh. Iya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak saksi dusta, menghormati ya, tidak mengurangi hak orang ya. Iya. Orangnya ini orang yang sungguh-sungguh baik. Tapi kalau dia orang baik bagaimana? Ya Allah lah dia kan. Makanya dia ini juga bukanlah baik. Itu yang mau dikatakan. Itulah yang mau ditolak oleh Yesus. Karena dia menganggap dirinya itu baik. Itu maka ditolak Yesus di sini. Guru yang baik. Karena memang dia baik menurut undang-undang Taurat. Dalam beberapa bagian dia sudah melakukan undang-undang Taurat itu. Maka kita katakan di sini, inilah orang-orang yang sudah melaksanakan undang-undang Taurat. Namun di dalam hatinya tetap berkata, apakah yang harus kubuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kemarin saya pikir-pikir apa buat ilustrasi ini kupikir. Baru ku ingat cerita makan nasi sama makan angin. Dua-dua namanya apa? Makan. Iya. Tapi kalau kita makan nasi, bisa kita dibuatnya kenyang dan bisa juga kita dikasih energi. Tapi kalau kita makan angin, masuk anginnya cuma bisa dapat. Orang yang baik ini sudah melakukan semua undang-undang Taurat, tapi kok masuk angin cuma dapat karena di dalam hatinya terus berkata apa? Ini belum menyelamatkan aku. Maka boleh kamu buat judulnya di sini, orang ini tahu bahwa dia belum diselamatkan walaupun dia sudah melaksanakan semua undang-undang Taurat. Itulah membuat dia belum diselamatkan. Atau kita katakan orang ini memang bergumul supaya dapat diselamatkan. Karena pada hari itu cuma ada undang-undang Taurat yang mau dipatuhi. Kasihannya dia memang lapar, tapi kebetulan nasi nggak ada. Cuma ada apa? Ya makan angin lah. Ya sama dengan cerita ini. Dia butuh kali supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan belum ada cerita yang diberikan kepada mereka supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Hanya di dalam hatinya ada undang-undang Taurat orang Yahudi. Mana tahu undang-undang ini nanti bisa menyelamatkan aku, memperoleh hidup yang kekal. Karena di dalam hatinya berkata, ada hidup yang kekal itu. Maka rupanya semua orang yang melaksanakan agamanya masing-masing, satu tujuannya, supaya memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kenapa dia sesudah pun melakukannya tadi, dia masih yakin dirinya sendiri. Apakah yang kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus tanya kembali kepada dia, pasti kau mengetahui undang-undang Taurat? Iya. Baru ditanya, oh ini, baru jawabnya di bawahnya apa? Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini lagi orang apakah orang ini? Orang sejak masa mudanya, waktu dia masih kecil, sudah tahu ada hidup yang kekal itu. Mengerikannya. Maka ada di antara kita ini yang sudah tua. Mulai dari kecil Anda sudah tahu ada hidup yang kekal, ada surga dan neraka.
Makanya dicobanya melakukan undang-undang Taurat karena itu cuma ada pada saat itu, di mana tahu ini memperoleh hidup yang kekal. Maka dia katakan, guru, sejak dari kecilku itu sudah kulakukan. Maka kutangkaplah pengertiannya ini, kubayangkan dengan hidupku. Sebelum masuk SD tahun 1959, sudah berpikir aku tentang Allah yang benar itu. Tapi pada waktu itu makan angin cuma ku dapat. Tidak dapat makanan rohani yang benar sampai tahun 1975. Makan angin cuma. Maka senantiasa di dalam hati orang ini berkata, ini juga belum menjawab di dalam hatiku. Aku sudah beroleh hidup yang kekal. Maka orang ini sejak dari kecilnya sudah bergumul tentang hidup yang kekal, tentang masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dari kecil dia sudah mentaati undang-undang Taurat itu. Dan sekarang menurut ini dia sudah dewasa. Dan datanglah dia sama Tuhan Yesus dan bertanya, guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apakah dia tidak yakin apa yang dilakukannya itu memperoleh hidup yang kekal? Maka jawab kita apa? Dia tidak yakin. Inilah saya bilang tadi, makan angin. Dirasakannya kalau ini nanti, tapi sesudah dilakukannya, ini bukan memperoleh hidup yang kekal. Bolehkah Anda di hadapan Tuhan Yesus hari ini, kamu bukan makan angin, kamu bukan makan nasi itu, kau makan angin. Makanya di dalam hatimu tetap berkata, mudah-mudahan Tuhan berbelas kasihan. Aku akan boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Memang dia ini orang baik. Tapi mungkin dia berpikir, kalau baik nanti aku, kan Allah berbelas kasihan. Dan didengarnya Yesus, kan itulah membuat dia datang kepada Yesus. Malam ini sama. Anda sudah dengar cerita Yesus. Yesus datang untuk melayani. Dan Anda sejak dari kecil bergumul, ada surga dan ada neraka. Anda coba berdoa, coba masuk ke gereja, coba berikan perpuluhan, coba Anda berbahasa roh, coba semuanya. Semua yang diajarkan. Makan angin saja rasanya orang yang sudah melakukannya ini. Kok nggak kenyang-kenyang aku pikirnya. Itulah sebabnya makanya dia datang sama Tuhan Yesus. Apakah yang kuperbuat? Jadi yang dilakukannya ini semua menjawab dalam hatinya, ini tidak membawa kekekalan. Padahal kekekalan yang kucari. Itu maka saya buat tadi ilustrasinya, makan nasi sama makan angin. Kalau makan nasi tambah makan, tambah kenyang kita. Tapi kalau makan angin tambah lama, tambah keluar pergumulan kita. Orang ini sama. Semakin baik dia melaksanakan Taurat, semakin dia tidak sanksi. Semakin dia sanksi, ini tidak membawa kepada kekekalan itu. Karena semakin dekat kepada Allah, tapi jalannya salah. Maka boleh kita katakan, sukar. Sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saya bayangkan tahun 59 saya sudah mencari Allah yang benar. Dan tahun 1975 baru saya berjumpa jalan ke surga itu, bukankah sukarnya bukan main? Apalagi pada waktu itu belum ada dimanapun diceritakan soal ada hidup yang kekal. Maka waktu saya dibaptiskan bersama jimatku itu dibaptiskan. Karena menurut pada waktu itu pun sudah hidup yang kekal. Saking miskinnya, sama dengan orang ini. Dia hanya tahu undang-undang Taurat Musa. Mungkin ada sama dia kitab ulangan saja. Dan itulah dibaca-bacanya. Karena mulai dari kecil, di manakah supaya bisa kuperoleh hidup yang kekal itu? Karena ini suara Allah sejak kita diciptakan. Maka waktu kita belajar cikal bakal agama sama halnya. Karena sejak mulai kita dilahirkan ada di dalam hati kita. Ada surga dan neraka. Di manakah Allah itu? Sukar masuk ke dalam kerajaan surga.
Bagi manusia itu tidak mungkin. Bisa nanti Anda akan berhenti berusaha masuk ke dalam kerajaan surga kalau dengan usaha Anda sendiri tidak mungkin. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi di sini ya. Jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jangan kamu usahakan masuk ke dalam surga. Pasti tidak mungkin. Yesus menjamin. Dia mengatakan tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita lanjutkan. Kalau demikian bagaimana caranya? Ayat 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya baca kembali 21. Guru, katanya, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ini menarik ya. Yesus itu menaruh kasihan kepada setiap orang yang berusaha untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi belum dia dapatkan. Inilah yang katakan di sini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ini kemungkinannya hampir sama. Waktu Yesus memandang orang 4.000 orang. Sudah 3 hari orang ini mengikut aku. Kalau kusuruh nanti pulang, orang ini akan jatuh di tengah jalan. Karena itu haruslah mereka ini dikasih makan. Ini dari mudanya, dari kecilnya sudah melaksanakan undang-undang Taurat, tapi belum juga ketemu apa yang dia cari. Makanya di sini dikatakan menaruh kasih kepadanya. Jadi kalau dia menaruh kasih kepadanya, kenapa enggak diselamatkannya? Kan begitu? Itu sama saja. Kalau Yesus menaruh kasih kepada 4.000 ini, kenapa enggak dibuatnya kenyang saja? Kenapa harus dibuat apa? Roti. Karena roti itu yang membuat bisa kenyang. Iya, sama. Sama di sini. Menaruh kasih kepadanya tidak menyelamatkan. Ini menjadi rahasianya. Yesus menaruh belas kasihan kepada orang yang orang kecil ini sudah menuruti Taurat, tapi Yesus tidak bisa menyelamatkannya dengan kasihannya. Karena keselamatan berbeda tanggung jawabnya. Makanya seringkali kita dengar Allah akan belas kasihan nanti sama aku akan diselamatkannya. Tidak bisa. Yesus tidak bisa menyelamatkan kita dengan kasihnya, itu ingat. Anak manusia datang untuk melayani dan apa? Dan menyerahkan nyawanya untuk banyak tebusan dosa orang lain. Pergumulan di Taman Getsemani itu harus dihadapi Yesus kalau mereka menaruh belas kasihannya kepada orang yang sudah dari kecilnya merindukan keselamatan itu. Jadi dalam zaman Tuhan Yesus pun sudah dari kecil dia sudah mencari hidup yang kekal. Masa zamanku juga aku sendiri dari kecil sudah mencari hidup yang kekal mulai dari umurku 5 tahun. Maka aku yakin ada di antara kita yang sudah lama mendengar dan mencari hidup yang kekal dan sampai hari ini dia berusaha secara manusia dan mustahil dia bisa diselamatkan. Karena hal keselamatan tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Termasuk Yesus sendiri. Kalau dia hanya menaruh belas kasihan. Maka jangan nanti kita katakan Allah itu kan belas kasihan kepada manusia yang diciptakannya. Kan nanti kita akan diselamatkannya. Tidak bisa. Karena kita harus menghadapi Taman Getsemani. Tidak bisa dengan perkataan Yesus menyelamatkan orang. Tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Maka di sini dia katakan apa? Menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Kan pantas kita menaruh belas
kasihkan satu lagi, membuat dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini seringkali kita buat jadi lelucon. Apalagi waktu itu masa pertandingan sepak bola, zamannya Pele yang begitu hebat pertandingan sepak bola. Semua orang menonton. Sedikit lagi tidak masuk, karena tiang gawang itu kan sedikit lagi hampir gol. Tapi semua wasit harus katakan apa? Kosong. Hampir pun, makanya Tuhan Yesus menaruh belas kasihan sama dia di sini dengan usahanya yang begitu dari kecilnya sudah mentaati semua undang-undang Taurat, termasuk menghormati orang tua pada zaman itu. Baru dikatakannya, berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa yang satu itu, Pak? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dalam kalimat ini Yesus mau supaya orang kaya ini menjual hartanya supaya dia dapat harta di mana? Di surga, supaya ditransferkan. Baru sambungnya, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hebat ya. Cuma satu di dalam Alkitab kita ini Nabi berani berkata, apakah yang harus kuperbuat supaya aku beroleh yang hidup yang kekal? Mari ikutlah aku. Musa nggak bisa membawa kita ke surga. Nabi Yesaya tidak bisa. Nabi Elia juga tidak bisa. Tetapi inilah yang satu-satunya. Apa dikatakannya tadi? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Cuma Yesus yang bisa menjamin. Jadi kalau ada pertanyaan Anda yang di atas tadi, guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus akan menjawab, ikutlah aku, pasti engkau ke surga. Mari kita renungkan jaminan yang diberikan oleh Yesus ini. Supaya kalau kita sudah mengikut Yesus, kita dapat berkata, inilah perkataan Yesus yang menjamin aku waktu aku mau mulai mengikut Dia. Apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus yang datang ke dunia untuk melayani. Ikutlah aku, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Jangan Anda dibutakan oleh doa-doa pendetamu. Itu tidak akan menyelamatkan. Melaksanakan hukum Taurat tidak akan menyelamatkan. Hampir itu, tapi tidak gol. Seperti bola hanya kena tiang gawang. Hampir gol, kelihatannya damai sebentar, tapi tetap di dalam hatimu, aku ini belum diselamatkan. Itulah di sini maka kita katakan tadi, jaminan masuk ke dalam kerajaan surga kepada orang yang sudah begitu baiknya. Yesus katakan, mari ikutlah aku. Maka kalau ditanya di manakah Yesus sekarang, tidak ada orang katakan dia di Nazaret. Di manakah Yesus sekarang? Oh, lihatlah kuburannya, ada di Nazaret sebagai tukang kayu. Tidak ada satu orang pun mengatakan itu. Maka semua orang sudah katakan, di mana Yesus sekarang? Dia sudah naik ke surga. Jadi kalau akulah pada waktu itu bersama dengan dia, kan sudah jamin aku ikut. Mari ikutlah aku. Semua pengikut Yesus yang bisa diselamatkan. Semua yang mengikut Yesus yang bisa masuk ke dalam surga, termasuk Musa, termasuk Adam, termasuk seluruhnya, termasuk Nuh pun. Cuma Yesuslah yang bisa menjamin dia masuk ke dalam kerajaan surga. Maka boleh kita katakan, dalam cerita ini aku mendengar Yesus menjamin orang yang baik ini ke surga. Hanya sayangnya dia tidak menerima pelayanan Yesus di sini. Anak-anak menerima pelayanan Yesus. Maka kemarin dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
seperti anak-anak. Karena anak-anak tadi mau dilayani, mau dipeluk Yesus, mau dia ditaruh Yesus tangannya di atas mereka, mau dia. Dan Tuhan Yesus memberikan berkat kepada mereka. Maka dikatakan tadi di sini, masa kawan ini nanti pulang? Pasti dia sudah lebih baik daripada anak-anak itu. Dari kecil kali dia sudah merenungkan, apalah yang kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal. Kebetulan didengarnya undang-undang Taurat Musa. Maka tadi dikatakannya, Yesus menaruh belas kasihan. Apakah Yesus sudah tahu dia nanti akan menolak pelayanannya? Maka Yesus menaruh belas kasihan kepada saudara-saudara yang mendengar perkataan Yesus ini. Mana tahu sudah lama Anda mulai dari sekolah minggu dan sudah menjadi pelayan di tengah-tengah gereja dan begitu rajin, tetapi Anda mengandalkan hidup yang kekal Anda karena melaksanakan undang-undang Taurat. Dengan jujur harus Anda menghadap Yesus. Sebagaimana orang kaya yang baik ini menghadap Yesus jauh lebih baik daripada Anda dengan penuh keraguan sampai sekarang. Dan akhirnya Anda juga akan menyesal karena ditolak oleh Yesus. Engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan tidak pernah membiarkan orang hidup di dalam keraguan-raguan, surga atau neraka. Itulah sebabnya di sini, walaupun perjalanan sudah menuju Yerusalem, tetapi Yesus masih melayani orang yang baik ini. Inilah yang sangat kita sayangkan dalam hatiku sendiri. Banyaknya orang mau diselamatkan, kupikir. Tapi kalau dia hanya makan angin, dapatnya apa boleh buat? Karena dia belum pernah mendengar ada kepastian keselamatan. Dia hanya dengar, ikutlah, mudah-mudahan Allah yang penuh belas kasihan akan mengasihi kita. Kurasa itu yang dikatakan di dalam undang-undang Taurat yang dia baca. Makanya Yesus katakan tadi di dalam bagian ini, Yesus menaruh belas, sampai belas kasihan Yesus sama dia. Tetapi soal masuk ke dalam surga, tidak bisa belas kasihan Yesus. Itu harus taman Getsemani, pergumulan Yesus. Harus menyerahkan nyawanya supaya dosa kita dapat diampuni. Maka yang di surga bukan yang dikasihi oleh Allah. Yang di surga orang yang sudah menerima pengorbanan kematian Yesus. Jauh lebih tinggi daripada kasihnya, tetapi dari pengorbanannya. Bisakah ada di antara kita ada yang bergumul sampai hari ini seperti orang ini dan dijumpai oleh Yesus, dilayaninya kah saudara? Apa andalan Anda mengatakan Anda sudah dilayani? Kalau Yesus tadi menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Engkau tahu semua undang-undang Taurat? Iya, sejak dari kecilku itu sudah kulakukan semuanya. Dan Tuhan Yesus memandang belas kasihan kepadanya dan berkata, mari, ikutlah aku. Karena mengikut Yesuslah jaminan saya dan saudara. Jadi kalau Anda tanya kenapakah Pak Pendeta bisa yakin akan keselamatannya, maka cuma satu jawabku. Karena aku mengikut Yesus. Kependetaan ini tidak ada jaminannya. Menjadi misioneri itu bukan menjamin kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Melakukan pekerjaan Allah itu bukan jaminan. Makanya persoalan perdebatan teologi dalam Yesaya pasal 45, Darius itu adalah hamba Tuhan untuk memulangkan semua alat-alat persembahan bait Allah, tapi dia bukan mendapatkan hidup yang kekal itu. Makanya di sini tadi dia sudah baik, satu lagi cuma kurangmu, kata. Apakah harta kurangnya? Kalau harta dijamin Tuhan Yesus tadi apa? Supaya kamu mendapat harta di surga. Maka terpikir saya di sini, kalau kita serahkan harta kita sama Yesus rupanya, nanti ada di sana harta kita. Dan itu kemungkinannya maunya dia. Tetapi yang dia tidak mau, ikutlah aku.
berubah. Bisa saja. Tetapi mengikut Yesus, adakah roh Allah berbicara dalam hati kita masing-masing? Apakah jaminannya? Waktu saya renungkan tadi sini, kok berani Yesus menjamin? Apakah yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Mari, ikutlah aku. Itulah jaminannya. Karena sesudah ini nanti akan cerita kematiannya. Makanya dia tidak sangkal akan kematiannya menuju Yerusalem. Karena itulah jaminan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengikut dia. Allah itu menaruh belas kasihan kepada orang ini, tapi dia tidak bisa dibelas kasihi dalam pengampunan dosa. Harus dibayar. Dengan demikian, kalau ada di antara kita ini sampai hari ini seperti orang yang baik ini, hari Minggu ikuti perjamuan kudus, ikut kebangunan rohani, bersedia membangun gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, meninggalkan dosa, dan sungguh baik setiap hari Minggu, apa saja pekerjaan gereja dia ambil. Kalau ada di dalam hati kita berkata, akulah orang baik ini, berarti aku belum diselamatkan lewat kebaikanku ini. Karena nggak bisa kusogok kebaikan ganti kematian. Maka Yesus mati di kayu salib, itu bayarannya. Jadi kalau dengan kebaikan ini kita bisa diselamatkan, sangat murah sekali harganya kematian Yesus. Itulah sebabnya, maka semua kebaikan kita tidak mungkin membawa kita ke dalam kerajaan surga. Nanti nilai kematian Tuhan Yesus hanya sejauh undang-undang Taurat. Tetapi mari ikutlah aku. Itulah pelayanannya datang ke dunia, supaya orang yang berjalan ke neraka dibawanya ke surga. Tuhan Yesus melayani Anda yang duduk di rumah. Tanyakan istri saudara, tanyakan anakmu, apakah dia sudah diselamatkan? Sungkun anak-anak sekolah minggu adiras kang kudul. Sungkun perbulangan du ulah kari kini ulin na bana dasar keselamatan na. Toto na bana keselamatan na. Lang. Orang kaya ini dengut-dengut pusuhna. Maka sukar kalau masuk ke dalam kerajaan surga adi menurut ukuran manusia. Tapi malam ini bukan ukuran manusia. Maka dijawabnya, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Maka keselamatan tak mungkin hanya di dalam Yesus. Maka Yesus cuma berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Orang yang bagaimanakah Anda selama ini di gereja? Orang yang baikkah? Dari kecil sudah taat. Tapi bolehkah malam ini Anda berkata, tapi aku bukan mengikut Yesus. Aku hanya baik mengikuti Tauratnya. Tapi kalau ditanya soal hidup, apakah aku mengikut Yesus? Aku belum bisa menjawabnya. Kalau ditanya apakah engkau telah menerima hidup yang kekal, itu pun gak bisa juga aku jawab. Karena keselamatan hanya satu, itulah yang dibuat oleh Allah kalau kita mengikut Dia. Apakah Anda juga sama dengan orang kaya ini, orang baik ini, orang yang sujud menyembah Yesus, meninggalkan Yesus dengan kecewa? Atau Anda seperti anak yang kecil itu bersedia dilayani Yesus? Anak kecil mendapat berkat, tapi orang kaya dan orang yang sudah melaksanakan Taurat pulang dengan kecewa. Bandingkan hidup Anda dan hidup anak-anak kecil ini. Betapa bahagianya mereka waktu Yesus melayaninya. Tetapi orang yang besar, yang dewasa ini pulang dengan kecewa
walaupun Yesus telah menaruh belas kasihan kepadanya, tapi dia pulang dengan kecewa karena dia mengusahakan keselamatannya dengan cara manusia sendiri. Buatlah doa dalam hati Anda. Apakah Anda sudah berani berkata, aku sudah mengikut Yesus? Bisakah Anda bayangkan anak kecil ini? Yesus menaruh tangannya di atasnya dan memberkatinya. Dan hal yang sama, kita juga bisa yakin bahwa kita sudah mengikut Yesus. Mari ikutlah aku. Itulah jawabannya. Apakah yang aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus menjawab kita masing-masing, ikutlah aku. Perkataan Yesus inilah jaminan Anda akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa kami yang di surga. Kami ucap syukur kepada Yesus yang bisa menjamin. Kalau kami mengikut Engkau, maka kami pasti memperoleh hidup yang kekal itu. Tetapi karena cerita ini menyangkut tentang kekecewaan orang yang mengikut, tetapi menolak. Karena itu hamba-Mu ini berdoa, supaya ada di antara kami ini sudah rindu lama supaya mendapatkan kepastian hidup yang kekal itu. Malam ini, supaya dia mendengar suara-Mu, Engkau berkata kepadanya, mari ikutlah aku. Adakah di antara kita menjawab, berkata kepada Yesus, ini aku Tuhan Yesus, mau ikut Engkau. Maka perbuatanku yang baik selama ini tidak menyelamatkan aku. Hanya ikut Engkau sajalah karena Engkaulah yang membayar utang dosaku. Adakah di antara kita dalam doa Anda mengatakan, aku ikut Yesus. Mari ikutlah aku. Itulah jawabannya kepada orang kaya ini. Buatlah doa saudara sekarang singkat, dan sesudah itu nanti kita akan akhiri kebaktian ini. Kembali kami mengucap syukur bahwa Yesus datang melayani. Kalaulah boleh kami berdoa, Tuhan Yesus, janganlah kami seperti orang yang kecewa ini. Tetapi supaya kami seperti anak-anak yang kecil itu, tangan-Mu ada di atas kepala kami. Dan Engkau memberikan berkat atas kami masing-masing. Karena untuk melayani kamilah Engkau datang ke dunia. Buatlah di antara kami, Tuhan Yesus, jangan ada yang pulang dengan kecewa. Tetapi sebagaimana anak-anak itu diberkati, itulah kerinduan kami di mana Yesus datang melayani kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, semakin jelas bagi kami perkataan-Mu ini. Dan Roh-Mu yang kudus yang akan meyakinkan kami bahwa kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami. Bukan karena Allah menaruh belas kasihan, tetapi karena kami mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan kami Yesus, sebagaimana kami berdoa, Engkau mengasihi kami, telah lindungilah kami terus daripada COVID-19 ini. Lindungilah bangsa kami supaya ada damai kami di dalamnya. Berikan kemampuan kepada pemerintahan kami supaya kami ada damai dan bisa terlindung dari COVID-19 ini. Dan berkatilah Tuhan Yesus semua para medis kami supaya bisa semakin banyak orang yang disembuhkan. Dan orang yang sedang mencari obat itu pun berilah kepada mereka kemampuan untuk meneruskannya sehingga dapat mereka temukan obat COVID-19 ini, sehingga kematian tidak semakin hari semakin merajalela. Karena Engkau yang sudah berbicara kepada kami, damai-Mu itulah memenuhi hati kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa.
Amin.